Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeremia Rizky Sianipar, NIM 131200104, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan memaparkan beberapa hasil kuliah kerja praktek saya yang saya laksanakan di Pengadilan Negeri Jombang kelas 1B, Jalan Kiai Haji Wasid Hasim, nomor 135 Kepanjen, Jombang. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pengajuan perkara perdata gugatan. 1. Pihak berperkara datang ke pengadilan negeri dengan membawa surat gugatan atau permohonan. 2. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan 4 rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. 3. Petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR. Selanjutnya, 4. Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM dalam rangkap 3. 5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar SKUM. 6. Pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Selanjutnya, 7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut dengan surat kuasa untuk membayar SKUM, seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian, pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. 8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar SKUM kepada pemegang kas. Selanjutnya, 9. Pemegang kas telah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberikan tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. 10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM. Selanjutnya, 11. Petugas meja kedua mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. 12. Petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Selanjutnya, pendaftaran selesai. Pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim dan hari sidang pemeriksaan perkaranya. Tata urutan persidangan perkara perdata gugatan di pengadilan negeri. Yang pertama, sidang akan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kedua,
para pihak penggugat dan tergugat diperintahkan memasuki ruangan sidang. Ketiga, para pihak diperiksa identitasnya, surat kuasanya, demikian pula diperiksa surat izin praktik dari organisasi advokat. Keempat, apabila kedua belah pihak lengkap, maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai. Kelima, akan ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan pengadilan negeri atau dari luar pengadilan negeri sesuai dengan Perma RI nomor 1 tahun 2008. Selanjutnya, keenam, apabila tidak tercapai kesepakatan damai, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat oleh penggugat atau kuasanya. Ketujuh, apabila perdamaian berhasil, maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedelapan, apabila tidak ada perubahan acara, selanjutnya jawaban dari tergugat, jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil, gugatan rekonvensi. Kesembilan, apabila ada gugatan rekonvensi, tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonvensi. Kesepuluh, replik dari penggugat. Apabila digugat rekonvensi, maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi. Selanjutnya, pada saat surat menyurat atau jawab jinawab, ada kemungkinan ada gugatan intervensi. Ke-12, sebelum pembuktian, ada kemungkinan muncul putusan sela atau putusan provisionil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugat intervensi. Ke-13, akan dilakukannya pembuktian. Ke-14, dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi. Ke-15, dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi. Selanjutnya, 16, apabila menyangkut tanah, dilakukan pemeriksaan setempat. 17, kesimpulan. 18, musyawarah oleh majelis hakim. Musyawarah ini bersifat rahasia. Ke-19, pembacaan putusan. 20, isi putusan bisa gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, atau gugatan tidak dapat diterima. Selanjutnya, 21, atas putusan ini, para pihak diberitahu hak-haknya apakah akan menerima, pikir-pikir, atau akan banding. Apabila pikir-pikir, maka diberi waktu selama 14 hari. Ke-22, dalam hal ada pihak yang tidak hadir, maka diberitahu terlebih dahulu dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan diberi hak untuk menentukan sikap. Apabila waktu 14 hari tidak menentukan sikap, maka dianggap menerima putusan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.